Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Liza Augustina dengan NPM 2413024041 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 2 struktur dan perkembangan tumbuhan, yaitu sel tumbuhan. Yang pertama, dari struktur sel tumbuhan itu ada dinding sel. Jadi dinding sel ini memiliki bentuk yang pipih, terletak di paling luar sel, dan dia ini tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Lalu di sini ada gambar dinding sel. Di dinding sel lapisan paling luar ini ada dinding sel primer. Lalu yang di tengah ini ada dinding sel sekunder, dan yang paling dalam ini ada dinding sel tersier. Nah, susunan dinding sel. Yang pertama ada selulosa. Selulosa ini merupakan benang panjang yang terdiri dari banyak glukosa dan berbentuk silindris. Yang kedua ada hemiselulosa yang berfungsi untuk mengikat mikrofibril pada dinding sel. Yang ketiga ada pektin yang berfungsi sebagai lem atau memperkuat ikatan antara selulosa dan hemiselulosa. Lalu selanjutnya ada noktah. Noktah ini adalah celah yang terbentuk pada dinding yang tidak mengalami penebalan. Noktah ini terletak di dinding sel. Noktah berfungsi sebagai tempat berlarutnya zat-zat. Lalu di sini ada noktah. Noktah ini tadi kan terletak di dinding sel. Lalu di sini ada dinding primer, dinding sekunder, dan lamela tengah. Lalu ini ada selaput noktah dan juga torus. Ini adalah margo dan ini adalah torus. Jadi margo itu adalah sesuatu yang mengelilingi torus atau melindungi torus yang berfungsi untuk menolong atau membantu membran sel agar bisa mengatur. Lalu ada torus. Torus ini terletak di dalam margo. Di sini ada jenis-jenis noktah. Yang pertama itu ada noktah sederhana. Lalu yang kedua ini ada pasangan noktah sederhana. Yaitu dia ada, kalau yang ini kan cuma sebelah noktahnya, kalau yang ini dia berpasangan. Kalau yang dia lurus seperti ini dia namanya noktah sederhana. Jadi ini noktah sederhana dan ini noktah berpasangan sederhana. Lalu yang ketiga ini ada noktah terlindungi dengan cirinya itu dia seperti ini bentuknya. Nah, yang ketiga ini adalah pasangan noktah terlindungi karena dia memiliki noktah terlindungi yang berpasangan. Lalu yang keempat ini ada noktah setengah terlindungi dan setengahnya noktah sederhana tadi. Lalu yang kelima dan yang keenam ini adalah noktah terlindungi. Selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma ini berbentuk lapisan tipis. Dia ini lebih tipis daripada dinding sel. Membran plasma itu berfungsi mengatur lalu lintas keluar masuknya pelarut dan zat-zat terlarut dan bersifat selektif permeable. Di sini ada gambar membran plasma. Jadi di sini ada fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer itu berarti fosfat dan lemak dua lapis fosfat dan lemak. Jadi yang kepalanya ini itu adalah fosfat dan yang ekornya ini adalah lipid. Maka dari itu dia dinamakan fosfolipid.
Karena dia ada 2 lapis, maka dia dikatakan phospholipid bilayer. Lalu di sini ada protein integral. Protein integral ini fungsinya mengatur transport lalu lintas. Lalu di sini ada suatu protein yang dia itu terdapat glukosanya di sini sebagai karbohidrat yang menempel pada protein, itu disebut glikoprotein. Nah, ini ada glikolipid, yaitu lipid atau lemak yang menempel. Lalu di sini ada protein perifer. Protein perifer itu adalah protein yang dia itu berfungsi sebagai sensor dalam mengatur lalu lintas zat-zat yang masuk dan keluar. Di bagian tengah sini, di bagian tengah dari phospholipid bilayer itu, dia sifatnya hidrofobik atau tidak suka air, karena di sini tuh banyak lipid atau lemak. Lalu di sekitar sini, di luar dari tengah-tengah phospholipid bilayer, itu memiliki sifat hidrofilik atau suka dengan air. Sekian presentasi dari saya mengenai beberapa struktur sel tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.